Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Pak Debet. Apa kabar kalian? Pasti luar biasa. Pak Debet juga dalam keadaan sehat-sehat. Tetap semangat dalam belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, operasi hitung, campuran. Nah, Pak Debet tidak banyak-banyak berbicara. Kita langsung saja simak video materi pelajaran kita. Oke. Ini Pak Ebet akan mengajarkan anak-anak tentang materi pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan itu sudah kalian pelajari saat kelas 5 dulu. Sebelum kita masuk ke operasi hitung pecahan, kita lihat lagi ya yang berikutnya. Oke, kita lihat di sini. Sebelum kita masuk pada materi operasi hitung pecahan, kita akan pelajari dahulu tentang bilangan. Bilangan terbagi menjadi dua, yaitu ada bilangan bulat, ada juga pecahan. Bilangan bulat juga dibagi menjadi dua. Ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Nah, jadi bilangan bulat itu memiliki dua bagian, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian pecahan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu ada pecahan biasa atau disingkat dengan PB atau NB. NB itu artinya nilai biasa. Yang kedua ada pecahan campuran atau disingkat dengan PC, pecahan campuran, atau NC, nilai campuran. Yang ketiga pecahan desimal atau disingkat dengan PD atau ND. Nah, kita akan melihat satu persatu. Kita lihat yang pertama bilangan bulat. Bilangan bulat tadi dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada bilangan bulat positif, lalu ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif ini kita coba lihat contohnya. Contohnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan di bawah di deretan angka 1 sampai 5 itu ada angka titik 3 di belakangnya. Titik 3 itu maksudnya dan seterusnya. Kita lihat bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif contohnya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Jangan lupa titik 3 yang artinya dan seterusnya. Nah, bilangan negatif itu biasa kita kenal dengan istilah dalam kehidupan sehari-hari, itu bilangan minus. Kita bisa menggunakan negatif 1 atau minus 1, tergantung pemakaian kita. Selanjutnya kita lihat bilangan pecahan. Tadi disampaikan bahwa bilangan pecahan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pecahan biasa atau PB atau NB. Lalu ada pecahan campuran atau PC atau NC. Ada pecahan desimal atau PD atau ND. Nah, yang perlu diperhatikan oleh anak-anak adalah singkatannya. Pecahan biasa tadi disingkat dengan PB atau nilai biasa. Pecahan campuran disingkat dengan PC atau nilai campuran. Sedangkan pecahan desimal itu disingkat dengan PD atau nilai desimal. Kita lihat pecahan biasa. Nah, contoh dari pecahan biasa. Ini adalah contoh dari pecahan biasa di mana kita sering melihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita lihat yang pertama itu ada 1/5.
2. Contoh kedua ada 7/8, ada 12/21, dan 60/100, dan seterusnya. Contoh pecahan campuran, kita perhatikan contohnya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke contohnya, pecahan campuran adalah penggabungan antara dua bilangan, yaitu ada bilangan bulat dan pecahan biasa. Coba kita perhatikan contohnya. Lihat contoh pertama, itu ada 1/2. Contoh kedua ada 37/8 dan ada 6/12/21 dan seterusnya. Mengapa tadi saya katakan bahwa pecahan campuran adalah penggabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa? Coba lihat contohnya, ada di situ 1/2. 1 itu merupakan bilangan bulat, sementara 1/2 itu adalah contoh dari pecahan biasa. Selanjutnya kita masuk ke pecahan desimal atau PD atau nilai desimal ya. Contohnya kita perhatikan. Nah, di sini contohnya ternyata bilangan desimal itu dia adalah bilangan yang berkoma. Contohnya ada 1,5, ada 0,25, ada 7,25 dan seterusnya. Nah, dari ketiga bilangan pecahan di atas atau di dalam, di situ sudah terlihat jelas perbedaannya antara ketiga pecahan. Jadi tetap pelajari ini dengan sebaik-baiknya. Lalu, tahukah anak-anak, bilangan juga ternyata ada dalam bentuk lain loh. Kita langsung saja. Bilangan itu adalah persen, atau kita bisa kenal dengan lambang persennya. Itu lambang yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Persen, lambangnya ada dua bulatan kecil, di mana di tengahnya dibatasi oleh garis miring. Oke, kita lihat contoh dari bilangan persen. 10 ya. 10% atau dibaca 10/100 kalau dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian ada 13% atau 13/100. 78% atau 78/100. Dengan demikian, bilangan persen itu adalah bilangan per 100. Bagaimana anak-anak? Mudahkan materinya? Tetap pelajari kembali materi tentang bilangan untuk kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, thank you. See you next time. Bye-bye.